Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan materi dari algoritma bubble sort. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 dan perannya masing-masing. Pertama ada Gemma Suilma Ghazali, yaitu saya sendiri sebagai pembuat video dan penjelasan materi. Ada Muhammad Alif Pradikta sebagai pembuat dan pencoba kode. Ada Nabila Aufa sebagai pembuat video dan penjelasan materi. Ada Nabila Ayutri Azara sebagai pembuat PPT. Dan ada Fania Nur Alifa sebagai pengedit video. Oke, kita mulai dari definisi dari algoritma bubble sort itu sendiri. Algoritma bubble sort adalah sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali membandingkan pasangan elemen yang berurutan dan menukar mereka jika urutannya salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar, yang berarti elemen di dalam array sudah terurut. Oke, berikut adalah beberapa konsep dasar dari algoritma bubble sort. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan. Algoritma ini membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dalam array. Yang kedua, pertukaran atau swapping. Jika dua elemen yang berdekatan tidak dalam urutan yang benar, misalnya elemen yang lebih besar berada di depan dan elemen yang lainnya lebih kecil dalam urutan ascending, mereka akan ditukar posisinya. Yang ketiga, iterasi berulang. Proses perbandingan dan pertukaran ini diulang beberapa kali melalui array. Setiap iterasi akan mengapungkan seperti gelembung. Elemen terbesar atau terkecil tergantung pada jenis pengurutannya ke posisi paling akhir di dalam array. Baik, berikut saya akan berikan contoh sederhana dari bagaimana algoritma bubble sort ini bekerja. Di sini kita akan menginisialisasi terlebih dahulu urutan angka di dalam array, yaitu ada 5, 3, 8, 4, dan 6. Pada iterasi pertama, di langkah pertama, bandingkan elemen pertama yaitu 5 dan elemen kedua yaitu 3. Karena 5 itu lebih dari 3, maka lakukan pertukaran. Ini akan merubah posisi array menjadi 3, 5, 8, 4, dan 6. Langkah kedua, bandingkan elemen kedua yaitu 5 dan elemen ketiga yaitu 8. Namun karena di sini 5 itu kurang dari 8, maka tidak akan terjadi pertukaran. Maka urutan array akan sama seperti pada perubahan terakhir, yaitu 3, 5, 8, 4, dan 6. Langkah ketiga, bandingkan elemen ketiga yaitu 8 dan elemen keempat yaitu 4. Karena 8 itu lebih dari 4, maka akan terjadi pertukaran. Ini akan membuat urutan array baru menjadi 3, 5, 4, 8, dan 6. Langkah keempat, bandingkan elemen keempat yaitu 8 dan elemen kelima yaitu 6. Karena 8 ini lebih dari 6, maka terjadi pertukaran dan akan menghasilkan urutan array baru menjadi 3, 5, 4, 6, dan 8. Nah, langkah 1 sampai 4 ini akan terus diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan di dalam satu iterasi penuh. Yang dimana ini menandakan bahwa elemen di dalam array sudah terurut dengan baik. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari algoritma bubble sort. Yang pertama, algoritma ini bersifat sederhana, yang artinya algoritma ini mudah dipahami dan mudah juga untuk diimplementasikan. Yang kedua, inti dari algoritma bubble sort ini adalah melakukan perbandingan dengan elemen yang bersebelahan. Yang ketiga, algoritma ini bersifat iteratif, yang artinya proses perbandingan dan pertukaran dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, algoritma ini inefisien untuk data yang besar. Jadi meskipun sederhana, algoritma ini sangat tidak efisien untuk mengurutkan array dengan jumlah elemen yang sangat banyak karena kompleksitas waktunya yang moderat.
sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompleksitas. Yang pertama, kompleksitas waktu. Kasus terbaik atau best case (N) ini terjadi ketika array sudah terurut. Algoritma hanya perlu melakukan satu kali iterasi untuk memverifikasi bahwa tidak ada pertukaran yang diperlukan. Kasus rata-rata atau average case (N2). Kasus terburuk worst case (N2) ini terjadi ketika array terurut terbalik. Setiap elemen perlu dibandingkan dengan semua elemen lainnya. Dua, kompleksitas ruang atau space complexity (1). Bubble sort adalah algoritma in place yang berarti ia hanya memerlukan sejumlah kecil ruang tambahan untuk variabel sementara saat melakukan pertukaran. Lalu ada kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Algoritmanya sangat intuitif, mudah diimplementasikan. Kode implementasinya relatif pendek dan mudah ditulis. Stabil. Elemen-elemen dengan nilai yang sama mempertahankan urutan relatifnya dalam array yang terurut. Lalu kekurangannya, tidak efisien untuk array berukuran besar. Kompleksitas waktu (N2) membuatnya kurang cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Performa buruk dibandingkan algoritma pengurutan lain yang lebih canggih seperti merge sort, quicksort, atau heap sort. Penggunaannya, meskipun tidak efisien untuk data besar, bubble sort terkadang digunakan dalam situasi berikut. 1. Data yang hampir terurut. Jika data sudah hampir terurut, bubble sort dapat bekerja dengan cukup cepat. 2. Tujuan pendidikan. Karena kesederhanaannya sering digunakan untuk mengajarkan konsep dasar algoritma pengurutan. 3. Implementasi sederhana untuk array kecil. Untuk array dengan jumlah elemen yang sangat sedikit, overhead dari algoritma yang lebih kompleks mungkin tidak sepadan dengan peningkatan performanya. Perkenalkan, nama saya Alif Fajar Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan program dari algoritma bubble sort. Untuk implementasinya sendiri, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja ke penjelasan bagaimana algoritma bubble sort ini bekerja. Baik, di sini program bubble sort disimpan di dalam sebuah fungsi bubble sort. Fungsi ini menerima argumen, yaitu berupa sebuah list yang berisikan angka-angka yang tidak tersusun. Di dalam fungsi bubble sort dideklarasikan variabel n yang berisi panjang atau banyaknya item di dalam list. Ini untuk menentukan berapa banyak perulangan yang akan dilakukan. Kemudian terdapat perulangan i di dalam range yang sesuai dari variabel n. Kemudian di dalam perulangan i dideklarasikan variabel swapped yang berisi nilai false. Kemudian di dalam perulangan i terdapat perulangan j yang dimulai dari elemen ke 0 kemudian diakhiri pada elemen ke n dikurang 1, n dikurang i dan dikurang 1. Kemudian di dalam perulangan j terdapat pengecekan terhadap elemen saat ini dengan elemen setelahnya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen setelahnya, maka elemen saat ini akan ditukar dengan elemen setelahnya. Kemudian nilai dalam variabel swapped akan diganti menjadi true. Kemudian perulangan j akan terus berlangsung hingga elemen dengan nilai terbesar berada di posisi terakhir. Setelah perulangan j selesai, akan terjadi pengecekan. Jika variabel swapped itu bernilai false, maka perulangan i akan berhenti. Jika tidak, maka perulangan i akan terus berlangsung hingga semua elemen di dalam list tersortir. Baik, di sini saya akan memberikan demo sederhana dari algoritma bubble sort.
Pertama, di sini terdapat variabel R yang berisikan angka-angka yang tidak tersusun. Kita akan melihat list yang tidak tersortir dengan list yang sudah disortir. Baik, kita akan jalankan programnya. Bisa dilihat list yang tidak tersortir masih berantakan, nilainya tidak tersusun. Namun setelah tersortir, nilainya tersusun dari nilai yang terkecil naik ke nilai yang paling besar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.